Nah ya segini ya. Oke. Saya sepertinya akan upload no cut no edit ya. Gak apa-apa ya? Kumaha. Kumaha ibu. Atau gimana? Kecil gitu. Ya susah ya. Oke. Gampang ibu. Alhamdulillah. Bagaimana nih sudah berproses berarti terus sudah kurang lebih 2 bulan ibu ya? Iya. Berjalan. Dua jurnal yang sudah dilakukan berarti dua minggu sebulan lebih. Sebulan lebih. Ya, apa saja nih proses yang sudah berjalan? Proses yang sudah berjalan, ya intinya saya menerapkan apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak, modul-modul yang dipelajari saya terapkan pada siswa-siswi saya di sekolah. Banyak sekali masukan dan pencerahan buat saya yang tadinya saya mempunyai persepsi bahwa guru adalah sumber segalanya, ternyata yang lebih luas adalah anak sumber segalanya. Terus bagaimana Bu, kan udah sebulan nih dari kemarin yang pendampingan ya, capaian apa saja Bu yang sudah diperoleh selama 1 bulan ini? Capaian buat ibu, buat sekolah. Capaian yang saya peroleh buat diri saya lebih banyak mengeksplor tentang wawasan pengetahuan, apalagi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bentuk implementasinya. Yang tadi saya harus bisa menerapkan bagaimana penerapan dan pembelajaran tentang pembelajaran yang berkaitan pada murid. Kaitan dengan lingkungan sekolah. Kalau kemarin kan saya datang ke sini tuh masih suasana MPLS ya. Iya. Artinya kan belum tahu nih kedepannya seperti apa gitu kan ya. Dan itu juga, tetapi kalau melihat dari apa yang disampaikan Ibu bulan dulu kan responnya baik tadi. Iya. Nah, sekarang bagaimana setelah 1 bulan berjalan tanggapan atau respon dari kepala sekolah dari rekan kerja? Tanggapan dari kepala sekolah sangat mengapresiasi sekali atas perubahan dan pergerakan yang saya lakukan di sekolah. Pergerakan itu didukung penuh oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid. Nah, tentunya saya juga meminta dukungan dari semua warga sekolah. Apa yang sudah saya dapatkan, saya harus mengimplementasikan ke murid-murid saya, bahkan ke sekolah, terus ke masyarakat dan kepada guru-guru saya. Dukungan dalam arti bentuknya seperti apa Bu? Dari KS atau teman? Dukungannya bentuknya seperti kita misalkan akan mengadakan suatu aksi nyata kepada murid, terus kemudian mengadakan sosialisasi tentang bagaimana membuat sebuah visi pada rekan sejawat. Mungkin yang kemarin saya rumuskan itu Bu, tentang sosialisasi visi kepada rekan sejawat. Jadi artinya mendukung penuh, ikut membantu mungkin ya. Termasuk kepala sekolah memberikan keleluasaan untuk terus ini Bu, ada tantangan nggak yang dihadapi selama proses ini 1 bulan ini? Tantangan yang dihadapi dari saya pribadi, dari keterbatasan waktu mungkin Bu. Karena memang begitu saya terbagi 2 mungkin ya Bu ya. Oh iya. Jadi waktu tantangan saya adalah waktu saja. Cuma alhamdulillah saat ini saya bisa menjalani keduanya. Dan tidak ada yang mungkin kalau sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Sehari. Untuk selanjutnya insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjalani proses pendidikan ini. 2 ya, PGP sama PPG, PPG ya. PPG sama PGP. Kalau PPG
apa ada offline juga atau? Kalau PPG belum ada Bu, hanya pelatihan mandiri saja, cuma tugas mungkin seperti aksi nyata, jurnal pembelajaran itu harus dibuatkan gitu. Kalau untuk pembelajaran modul mandiri kayak pelatihan mandiri gitu. Hanya berbatas waktu mungkin ya, atau bagaimana? Kalau waktu bisa dikondisikan, di manage oleh diri sendiri. Kalau misalkan ingin modulnya cepat selesai ya kita bisa mengatur waktu. Cuma kan alur CGP itu sudah tahu ya Bu ya. Di date ini tanggal segini berarti saya harus mengatur waktu ini yang harus diutamakan dulu. Sampai saat ini bisa dikondisikan. Berarti artinya harus lebih pintar lagi memanage waktu gitu ya. Makanya tantangannya waktu. Berarti tapi tidak ada kendala apapun ya selain waktu. Kalau Tidak. bisa ya keluarga gimana nih? Mendukung penuh. Karena ya apa ya Bu? Karena memang anak-anak sudah besar, sudah punya kesibukannya sendiri, jadi suami pun mendukung. Tadi tadi kan katanya berarti kan dua ini Bu, PGPI ya, PPG iya, terus ada kekhawatiran dalam segi pembagian waktu, tetapi kan ini sedang merencanakan harus poinnya adalah tadi kata Ibu harus lihat dulu due date-nya mana yang lebih urgent mungkin Iya, gitu betul. Ada lagi nggak Bu rencana-rencana yang akan dilakukan supaya proses PGP berjalan optimal, PPG juga berjalan optimal? Proses yang dilakukan Rencananya saya mau ini kan tadi mau manage waktu nih gitu. Ya mungkin itu aja Bu, kita harus saya sendiri harus bisa memanage waktu seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa mana yang lebih urgent, betul itu yang diutamakan gitu. Sampai saat ini memang PPG tidak serumit, tugas-tugasnya tidak serumit apa yang dibayangkan ya Bu, hanya pembelajaran, hanya pelatihan mandiri saja. Seperti PMM mungkin. Ya, seperti PMM, dan aksi nyata pun dibuat seperti aksi nyata PMM saja gitu. Hanya mungkin tugas yang seperti tautan gitu mungkin dikumpulkan, dan karena memang baru ya Bu ya, jadi belum ada bagaimana nih selanjutnya, karena memang universitas LPTK-nya berbeda-beda kan Bu ya. Kebetulan saya di Aceh, ya LPTK-nya, jadi belum ada orientasi. Kalau yang lain sudah ada orientasi, jadi belum tahu apa yang mesti dilakukan selanjutnya, karena untuk sekarang hanya mempelajari modul saja. Seolah Bu Hanimah bisa mudah-mudahan dilancarkan. Yang penting Amin ya Allah ya kitanya. Karena memang awalnya saya ingin belajar gitu Bu ya, tidak istilahnya nggak ada ekspektasi. Kalau cita-cita ada ya Bu ya, tapi ekspektasi saya mengikuti guru penggerak, mau menjadi ini, mau menjadi ini ya jauh gitu, maksudnya nggak sampai ke situ. Cuma saya ingin mengeksplor diri saya, walaupun serumit apa saya harus bisa gitu. Dan yang saya rasakan sekarang ternyata guru penggerak itu betul-betul membawa dampak yang besar buat saya. Bukan hanya tentang potensi diri saya ya, tapi cara mengubah pola metode pembelajaran saya ke murid juga ada interaksi yang kuat gitu. Yang tadinya hare-hare gitu sekarang mah saya sudah pendidikan, masa tidak ada perubahan. Jadi yang lebih kuatnya adalah saya harus berkomitmen sama diri sendiri bahwa saya ya harus menjadi transformasi perubahan, membawa perubahan begitu. Jadi bermanfaat ilmunya gitu ya. Betul. Nah tadi kaitan dengan kata Ibu kan terutama di modul 1.1 mungkin ya diimplementasikannya di kelas ya. Apa saja Bu yang sudah diimplementasikan? Modul 1.1 itu tentang paradigma ya kan ya. Yang diterapkan karena memang filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka intinya saya harus menuntun, bukan menuntut murid untuk menjadi
diri saya sendiri, tapi menjadi dirimu sendiri. Intinya saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan minat dan potensinya. Jadi untuk modul 1.1 saya melihat minat dan bakat anaknya di potensinya, di kemampuannya. Atau mungkin ada banyak pembelajaran atau apa yang dirubah nggak dari sebelumnya setelah belajar di PJP ini? Dari metode pembelajaran yang awalnya saya menggunakan teacher center, untuk sekarang saya lebih ke penerapan student center. Itu perubahan yang real. Seperti tadi saya katakan bahwa saya merasa bahwa saya teh saya teh guru gitu, jadi asa kuasa gitu ya. Padahal mah setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga orang anak juga mempunyai pendapat dan ide gagasan yang luar biasa dibanding ya, maksudnya bukan dibanding guru di gurunya gitu, maksudnya di luar prediksi di luar prediksi gurunya gitu. Ternyata pembelajaran itu datang dari anak. Ibu ngajar kelas 6 ya, paling kelas 6 ibu sudah kritis, sudah muncul ya anak-anaknya. Jadi susah kalau menerapkan sistem pembelajaran yang monoton. Kelas 6 memang berpikir kritis ya Bu. Sekarang teknologi, anak-anak sudah lebih pintar mungkin ya Bu ya. Kalau gurunya tertinggal ya anaknya juga istilahnya tidak berinovatif gitu, tidak kreatif. Maka itulah tuntutan saya mungkin itu. Harus menjadi lebih hebat dari anak saya gitu. Terus itu gimana Bu? Ada nggak kan mungkin ibu melakukan perubahan, muridnya merasakan apa gitu ketika ibu melakukan perubahan seperti itu? Muridnya merasakan bahwa pembelajaran yang diterima oleh mereka lebih anak-anak lebih termotivasi gitu. Mulai dari hal yang kecil, saya menerapkan ice breaking ya Bu ya. Yang kedua, saya menerapkan setelah pembelajaran, menerapkan refleksi dengan metode-metode yang menyenangkan. Awalnya tidak seperti itu, tapi ternyata perubahan itu saya terapkan ke anak untuk belajar lebih menyenangkan intinya. Dan anak pun senang ya. Nah, itu Bu. Sekarang kan ibu, gimana nih perasaan ibu ketika saya kan mencoba yang baru nih seperti ice breaking, refleksi, terus student center, terus melihat anak senang, bagaimana nih perasaan ibu? Ya tentunya senang ya Bu ya, karena memang itu cita-cita dan motivasi saya, ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Merasa berhasil gitu ya? Iya, merasa berhasil. Dari hal-hal yang sudah ibu terapkan ataupun dari sekian modul 1, modul 2 dan 3 gitu. 1.1, 1.2 dan 3. Apa yang sudah berjalan dengan baik pada ibu dan apa yang perlu ditingkatkan ke depannya? Dari 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua 1.2 nilai dan peran penggerak, dan yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang saya harus tingkatkan adalah saya harus mempunyai ini dulu Bu, cita-cita dan motivasi dulu untuk bagaimana mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena secara manusiawi gitu ya Bu, kadang saya mempunyai anak yang di luar ekspektasi saya. Kadang ada ya Bu ya perasaan menhese gitu ya Bu ya. Tapi ya kembali lagi,
Saya ingat itu Bu. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi balik lagi. Oh, jadi Oh iya. oh betul ya, ternyata anak itu istimewa dan unik gitu. Oh, begini yang namanya istimewa dan unik. Jadi yang harus saya kembangkan, saya juga harus mengembangkan diri saya untuk bisa memahami pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu. Karena secara manusiawi begitu Bu. Kadang kalau ada yang beda teh, aduh nah iya mah iya gini kan hese gitu kan Bu. Gitu. Kadang kalau kita istilahnya kalau kita nggak tahu ilmu tapi kekeselan gitu. Nah, gitu Bu. Justru ternyata itu yang harus ditreatment gitu. Nah, betul. Jadi sekarang bingung teh, aduh ini teh gimana ya cara, makanya setiap pendampingan apa ya, tema yang saya bicarakan bagaimana sih pembelajaran yang berpihak kepada murid, sementara saya di kelas 6 itu selalu menemukan anak yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa membaca intinya ya. Sedangkan kelas 6 itu ibaratnya sudah sortiran dari kelas 4 5 kan. Kenapa harus naik ke kelas 6 gitu? Maksudnya begitu. Tapi ya dengan kurikulum Merdeka Belajar, apakah ini yang disebut anak harus menerima haknya untuk belajar ke jenjang selanjutnya, atau menerima haknya untuk tidak dilihat dari segi akademik saja gitu. Makanya ya itu sesuai dengan filosofi juga, sesuai kodrat alam. Ikuti saja mungkin ya Bu ya gitu. Asal intinya dia merasa senang, merasa merdeka, terus merasa bahagia dalam menerima pelajaran, bukan hanya dari segi akademik tetapi mungkin dari segi keterampilannya. Mungkin ada sisi lain nanti kita bisa menemukan ya, mungkin dia bisa baca tapi betul. nanti jago olahraga, betul. Gitu ya. Nah di sana justru kita menebalkan gitu ya. Kalau kamu tuh kayak ini loh, kamu punya potensi gitu ya. Kaitan dengan ini Bu. Berarti artinya di sekolah tidak ada hambatan yang signifikan, terus ibu bisa menerapkan, ibu sudah bisa, ini nih yang mau saya tambahkan gitu. Dan apa yang sudah ibu pelajari sudah diterapkan, jadi seperti itu ya. Nah kemarin kan kita di Warta Karya 1 itu terkait komunitas praktisi ya. Nah, ibu mengisi angket juga kan tentang komunitas praktisi yang ibu ikuti. Nah kaitan dengan itu, komunitas apa saja yang sudah ibu ikuti dan bagaimana peran ibu di dalamnya? Komunitas yang saya ikuti yang aktif di KKD, komunitas kelompok kerja guru. Sampai saat ini saya aktif di KKD. Komunitas praktisi lain seperti PGRI yang tidak seaktif KKD ya. Terus mana bisa berjalan? KKG itu kalau di SMP mungkin MGMPI. Kalau MGMPI. Ya, kalau KKG mah berarti tidak bermapel ya. Jadi semua guru SD. Iya. Peran ibu di sana sebagai pengurus. Sebagai pengurus. Berarti artinya ada pertemuan rutin gitu ya. Iya. Dan disinilah ibu berkembang ya. Kemarin dengan itu ibu sebagai narasumber gitu. Iya pernah. Ada lagi mungkin komunitas praktisi yang diikuti? Kalau atau di enggak. PGRI? PGRI enggak aktif sih, hanya anggota saja. Berarti kontribusi PGRI atau ibu kepada PGRI hanya sebagai kalau ada kegiatan event ikut. Nah terkait komunitas praktisi, apakah di sekolah ini sudah ada komunitas praktisi belum? Komunitas praktisi seperti apa? Artinya ada pertemuan rutin yang membahas sesuatu, misalkan membahas bagaimana sih menghadapi, ya kayak misalkan kita siswa untuk bisa membaca semua, jadi membahas untuk perkembangan atau bagaimana cara mengajar kepada guru yang lebih baik. Kalau untuk komunitas praktisi sebagai suatu organisasi tidak ada Bu, hanya mungkin hanya guru-guru yang membuat seperti komunitas belajar mungkin ya Bu ya.
ada kalau seperti itu. Kalau untuk komunitas praktisi lain tidak ada. Nah, komunitas belajar di sekolah. Iya. Berarti ada sudah ada ya? Bu? Ada, iya. Berarti apakah rutin pertemuannya? Kalau untuk 1, 2, 3 rutin, Bu. Karena ya ibaratnya kita apa ya, dilandasi dengan anak itu harus bisa baca lah istilahnya begitu. Jadi untuk kelas rendah selalu rutin. Oh, guru-gurunya gitu Iya. gini. Oh, sama kepala sekolah atau bukan? Enggak sih. Oh, sama guru-guru saja. Iya, guru-guru saja. Kalau kelas 456 malah disuruh 456 56 itu belum ada, Bu. Kalau kelas 56 tuh mungkin nanti kalau sudah mendekati ini ya, Bu ya, ANBK. Nah, itu memang butuh kolaborasi untuk apa? Untuk mengadakan komunitas belajar dengan siswa, dengan gurunya, karena ya sebagai pelatihan. Berarti kalau misalkan akan menghadapi ANBK atau mau di sekarang mah nggak UN ya? Iya. Nggak ada, berarti tidak ada pemantapan gitu ya? Ada pemantapan. Oh, ada tetap, untuk ya. proses memperbaiki nilai apa? Ya mungkin Meningkatkan. tolak ukur mungkin ya, Bu ya. Karena memang materinya dari kelas 45 jadi 456, jadi pemantapan diadakan sih, Bu. Karena kalau tidak diadakan anak-anak jangankan 45, Bu, materinya kelas 6 juga lupa gitu. Iya. Ya kalau pemantapan ada. Oke, berarti tadi kata Ibu sebenarnya Kombel itu bagian dari komunitas praktisi ya. Iya. Oh, gitu. Iya, jadi itu sudah ada Iya, komunitas praktisi di sini. Kaitannya mungkin kalau komunitas itu kan harus ada kegiatan yang dirutinkan, artinya ada pertemuan rutin, Iya. gitu ya. Tapi mungkin tadi kata Ibu kelas 1, 2, 3 memang rutin, Iya. kalau kelas atas insidental. Kalau kelas tinggi itu setiap hari, kalau tidak salah Senin, Rabu, Selasa, Kamis. Oh, ada. Iya, Selasa, Kamis Gitu. Kalau untuk kelas rendah memang rutin. Berarti artinya memang sudah ada, sudah Iya, lama ada. Sudah. Berarti itu menyamakan persepsi untuk mengajar. Iya. Ya kalau seperti gini ya, Bu, seperti kita mengadakan apa ya, KKG di sekolah ya, Bu. Tidak hanya komunitas praktisi itu, tidak mungkin sepengetahuan saya tidak hanya di luar sekolah, tapi di dalam sekolah pun ada KKG gitu. Nah, KKG itu kami jadwalkan, kami laksanakan setiap hari Kamis. Jadi memang ada jadwal Nah, untuk itu KKG adalah kelas. komunitas praktisi Iya. di sekolah. Namanya Jantung KKG. KKG namanya. Berarti setiap hari Kamis. Iya, memang setiap sudah hari rutin. Kamis, iya, Oke. rutin. Berarti itu mah semua, nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi semua. Semua. Nah, sekarang kan yang sedang ini kan PMM ya, Bu ya, mulai lagi penyusunan RHK. Maka kami rutinkan setiap hari Kamis, Bu, untuk mengadakan komunitas belajar, membimbing yang baru baru bergabung dengan PMM karena memang gurunya masih baru-baru. Jadi ya istilahnya kita lah yang menjadi ininya, Bu. Ya. Selain tadi mungkin ya gurunya yang baru, Ya. gitu, ada tantangan lain nggak, Bu, dalam proses menjalankan komunitas praktisi? Kalau tantangan lain belum menemukan, Bu. Karena yang selama ini memang kita bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa mencapai tujuan, bukan hanya tujuan sekolah, tapi mungkin pembelajaran buat diri ya, Bu ya. Karena berdampak juga pada kinerja guru. Kalau KKG sekolah mungkin ya namanya ya komunitas praktisi, itu ada struktur organisasinya nggak, atau bereng saja gitu? Kalau KKG sekolah mah belum, enggak ada. Ya, tapi kalau untuk untuk organisasi yang bukan organisasi ya, hanya kita aja yang membuat strukturnya gitu, seperti ketua kumpul sudah disusun. Itu karena nanti masuk juga ya ke RHK ya, kalau misalnya ibu mengerjakan misalkan apalagi udah rutin, berarti kan artinya ada pengurus
KKG, Iya. masuk sebagai apa Iya. pengurus, terus ada yang memberi materi berarti sebagai narasumber, Iya. kan lumayan ya poinnya gitu. Jadi kan bisa juga Iya. bersinergi dengan PMM gitu ya. Nah. Walaupun sebenarnya komunitas praktis itu tidak harus terdaftar di PMM, gitu. Yang penting mah ada struktur organisasi iya. dan dirutinkan, mungkin seperti itu. Oke. Jadi selama proses KKG di sekolah, mungkinnya apa hal yang menarik, yang paling menarik ya yang pernah dialami Hal yang paling menarik saat merintis KKG di sekolah? hal yang paling menarik saat merintis KKG di sekolah, begini, awalnya mungkin bukan hal yang menarik bagi saya ya, mungkin ini tantangan juga. Sulit untuk mengumpulkan atau mengajak untuk kerjasama, Bu. Karena kesibukan lah, aduh jangan tabuk sabelah sama abdi aya prayogi dan sebagainya gitu kan. Nah itu sulit untuk menyatukan persepsi bahwa ada KKG loh di sekolah itu yang harus dilaksanakan gitu. Tapi seiring dengan waktu, karena mungkin ini adalah menyangkut kinerja juga, lama-lama sadar bahwa ini salah satu kewajiban saya untuk melaksanakan komunitas belajar di sekolah. Akhirnya mereka pada datang gitu ya. Nah gitu. Ada rencana nggak Bu atau plan gitu ya biar komunitas praktisi yang di sekolah itu semakin berkembang, dan apa yang dilakukan di komunitas praktisi itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa gitu. Untuk mencapai tujuan itu tentunya harus ada pemahaman dan persepsi serta sefrekuensi dengan teman-teman kita ya Bu ya. Bagaimana bukan hanya untuk kepentingan diri, tapi kalau kita sudah berada di suatu organisasi, apalagi di suatu instansi, artinya kita milik sekolah. Dan oleh karena itu kita juga harus berkomitmen dengan diri sendiri dan mendeklarasikan bahwa saya akan memajukan sekolah dengan cara apa? Dengan cara menggali potensi diri, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti itu. Berarti sudah berjalan dan siap untuk berkembang Iya. gitu ya komunitas praktisi ini. Oke. Nanti mungkin kita akan coba menyampaikan visi perubahan paradigma yang kita sampaikan. Nanti teknisnya mungkin kurang lebih 100 menit lah, 110 menit, 2 jam kurang ya. Nah nanti mungkin sudah Ibu pelajari poin-poin yang harus disampaikan. Insya Allah. Tahapan yang Ibu kirim ya. Proses-prosesnya. Terus ada yang mau disampaikan dulu atau kita langsung? Sekarang dia berada di kondisi kendala. Berarti nanti setelah itu kita cut dulu ini, Ya. terus kita masuk ke Ruang diskusi. terus nanti kita tutup dengan Siap.